Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang sangat-sangat kami hormati dan teman-teman seperjuangan, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat sehingga kita dapat menjadikan presentasi kali ini. Saya selaku moderator daripada kelompok 3 ingin menyampaikan bahwa kami akan membuka materi tentang sejarah dan perkembangan daripada matematika itu sendiri. Nah, sebelum kami membuka daripada presentasi kami, marilah kita membukanya dengan agar lebih barokahnya, marilah kita membukanya dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk yang kedua, yakni isi daripada presentasi kami yang akan disampaikan oleh saudari Atika Srihatin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Srihatin. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai apa itu matematika menurut bahasa. Yang pertama adalah bahasa Yunani. Matematika berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata matema yang artinya pengetahuan, pembahasan, juga pengajaran. Yang kedua dari bahasa Latin, yakni dari kata mathemata yang artinya sesuatu yang dipelajari. Adapun juga dalam bahasa Belanda, matematika disebut sebagai wiskunde, yakni ilmu pasti. Jadi, matematika dapat diartikan sebagai pembahasan, pengajaran, atau pengetahuan yang membahas tentang struktur, ruang, juga perubahan. Secara lebih umumnya, matematika dapat diartikan sebagai suatu pembahasan atau pengajaran yang berkaitan dengan penalaran. Matematika juga disebut sebagai ratu segala ilmu. Mengapa demikian? Karena matematika memiliki banyak kelebihan. Yang pertama adalah fleksibel, artinya matematika dapat menyesuaikan diri atau ditempatkan dalam segala bidang. Contohnya yang utama adalah dalam bidang perekonomian, juga dalam bidang perkantoran maupun pariwisata. Yang kedua, matematika bersifat dinamis, yakni dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Contohnya dalam bidang perkantoran maupun perhotelan. Tentu dalam perkantoran atau perhotelan ingin memiliki atau harus memiliki staf atau ahli matematika yang biasa disebut dengan accounting, yang mengurus bagaimana pemasukan juga pengeluaran dalam kantor atau hotel tersebut, sehingga matematika masuk di dalam bidang tersebut. Dan yang ketiga adalah matematika selalu mengikuti perkembangan zaman, contohnya dalam cara penyampaiannya yang lebih menarik agar mudah dipahami. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh waridwanun. Terima kasih sangat banyak kami ucapkan kepada saudari Atika Srihatin yang telah menyampaikan materinya. Berlanjut kepada materi selanjutnya yang yakni materi tentang pengertian pada matematika menurut para ahli yang akan disampaikan oleh saudari kami Husnul Khotimah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian matematika menurut para ahli. Yang pertama menurut Dines yang mengatakan bahwa matematika adalah ilmu seni kreatif. Oleh karena itu, matematika harus dipelajari dan diajarkan sebagai ilmu seni dalam buku. Yang kedua, menurut Suherman yang mengatakan bahwa matematika merupakan satu disiplin ilmu bagaimana cara berpikir dan mengelola logika secara kuantitatif maupun kualitatif. Tiga, menurut Andi Hakim Nasution yang mengatakan bahwa matematika adalah struktur ilmu yang meliputi dasar perhitungan dan penggambaran objek tertentu. Yang keempat, menurut Albert Einstein menyatakan bahwa sejauh hukum-hukum matematika merujuk kepada kenyataan, maka mereka tidaklah pasti, dan sejauh mereka pasti, mereka tidak merujuk kepada kenyataan. Banyak filsuf yakin bahwa matematika tidaklah terpalsukan berdasarkan percobaan, dan dengan demikian bukanlah ilmu pengetahuan per definisi. Kelima, menurut Aristoteles yang mempunyai pendapat bahwa
Ia memandang matematika sebagai salah satu dari 3 dasar yang membagi ilmu pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan fisik, matematika, dan teologi. Baiklah, terima kasih banyak pada saudari kami Husnul Khotimah atas penyampaian materinya yang berjudul pengertian matematika menurut para ahli. Selanjutnya beralih kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari kami Ismayawati yang berjudul Sejarah Matematika. Padanya kami persilahkan. Sejarah matematika. Sebelum zaman modern dan penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh dunia, contoh-contoh tertulis dari pengembangan matematika telah mengalami kemilau hanya di beberapa tempat. Tulisan matematika terkuno yang telah ditemukan adalah Plimpton, Matematika Babilonia sekitar 1900 sebelum Masehi, dan lembaran Matematika Reed, Matematika Mesir sekitar 1800 hingga 2000 sebelum Masehi, dan lembaran Matematika Moskwa, Matematika Mesir sekitar 1890 sebelum Masehi. Semua tulisan itu membahas teorema yang umum dikenal sebagai teorema Pitagoras, yang tampaknya menjadi pengembangan matematika tertua dan paling tersebar luas setelah aritmatika dasar dan geometri. Penggunaan terkuno matematika dipakai dalam perdagangan, pengukuran tanah, pelukisan, dan pola-pola penemuan dan pencatatan waktu, dan tidak pernah berkembang luas hingga tahun 3000 sebelum Masehi. Kemuka ketika orang Babilonia dan Mesir kuno mulai menggunakan aritmatika, aljabar, dan geometri untuk penghitungan pajak dan urusan keuangan, bangunan dan konstruksi, dan astronomi. Pengkajian matematika yang sistematik di dalam kebenarannya sendiri dimulai pada zaman Yunani kuno antara tahun 600 dan 300 sebelum Masehi. Benda matematika tertua yang sudah diketahui adalah tulang lebambu, ditemukan di pegunungan Lebambu di Swaziland, dan mungkin berasal dari tahun 35.000 sebelum Masehi. Tulang ini berisi 29 torehan yang berbeda yang sengaja digoreskan pada tulang fibula babon. Terima kasih. Ya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudari kami Ismayawati yang telah menyampaikan materinya menjudul Sejarah Matematika. Kita berlanjut kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari kami juga, yakni Ramesia yang akan menyampaikan sejarah matematika secara geografis. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah matematika secara geografis. Matematika adalah alat dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan dalam pemerintahan, industri, sains. Sejarah matematika adalah penyelidikan terhadap asal mula permulaan di dalam matematika dan sedikit permuasan. Penyelidikan terhadap metode dan notasi matematika di masa silam. Dalam perjalanan sejarahnya, matematika berperan membangun peradaban manusia sepanjang masa. Kata matematika berasal dari kata kuno, dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Juga kata matematika yang diartikan sebagai suka belajar. Metode yang digunakan adalah eksperimen dan penerapan industri dan penerapan dokumentasi. Penalaran industri adalah penarikan kesimpulan setelah melihat kasus-kasus yang dikhususkan. Kesimpulan penalaran industri memiliki derajat sebenarnya sebelum zaman modern dan penyerangan ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Ya, terima kasih kepada saudari kami Ramistia. Kepadanya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi, pada intinya matematika itu penting, entah itu pada perekonomian, perdagangan, perindustrian, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kami akan memberikan kesempatan pada rekan-rekan semua untuk bertanya dan berkomentar. Yang pastinya dengan komentar atau pertanyaan yang baik, yang mengandung semangat dalam
kita belajar bersama. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.